Pak Kiai, alhamdulillah. Pertanyaannya, lagi berapa uangmu sekarang? Lawan saya, Pak Kiai, karena 100 saya masukkan ke masjid, jadi tinggal 6,5. Oh, bukan. 6,5 itu bukan uangmu. Belum tentu milikmu itu. Tetapi yang kau sesungguhnya kau punya milik itu adalah yang 100.000 tadi yang Anda simpan di masjid. Itulah yang akan melambaikan nanti tangannya ketika menuju surga, seolah-olah dia melambaikan itu. Salamun alaikum tibatum fadkhulu khalidin. Itu yang mereka, itulah yang 100.000 berteriak, masukilah surga yang dijanjikan Allah padamu. Itulah milikmu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, syarat mencapai kebahagiaan menurut para ulama kita, yang ketiga adalah bertaubat atas segala dosa-dosa. Nah, ini yang penting. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini yang selalu gampang sekali diucapkan di bibir. Hampir setiap saat kita ucapkan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Tetapi berbarengan dengan kalimat ampuni dosa-dosaku, berbarengan juga jalan kebatilan di antara mereka. Ini yang perlu kita sadari bersama Bapak dan Ibu. Olehnya itu maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 204 yang kami jadikan tadi ayat pertama kami baca. Allah berfirman ke kita semua. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbi wa huwa atul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Bahkan dipersaksikan kepada Allah kebenaran isi hati itu. Padahal ia adalah penantang, pendusta, pengkhianat yang paling keras. Ini yang banyak merajalela, melenggang-lenggang di bumi Indonesia ini. Yang turut kita dibodoh-bodohin. Nah, kita semua turut dibodoh-bodohin oleh orang-orang seperti ini. Nah, mari kita jauhi ini. Jangan kita, jangan pernah kita bersahabat orang-orang seperti ini. Lalu yang mana sesungguhnya yang kita inginkan dalam hidup ini? Nah, ayat 207 Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'uful bil 'ibad." Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya, tidak kenal lelah mencari ridha Allah, mencari kasih sayang Allah, mencari maghfirah Allah dimanapun mereka berada. Mereka ini mewakafkan dirinya hanya semata-mata kebenaran dan kebaikan hidupnya. Inilah sesungguhnya yang kita dambakan sebagai manusia hamba Allah yang insya Allah akan mendapat predikat khairun nas wa khairul ummah. Manusia yang terbaik dan umat yang terbaik di sisi Allah. Ketika kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, maka semua nabi akan melihat para umatnya dan kita insya Allah menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dapat kami sampaikan, kami jadikan tazkirah pada pengajian siang hari ini dan akhirnya pesan orang bijak mengatakan, betapapun sulitnya hidup yang kita lalui ini, selalu ada sesuatu yang dapat kita lakukan dan insya Allah akan berhasil. Nasru minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pengajiannya hari ini dan Bapak dan Ibu kita lanjutkan sambutan dan laporan Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan kepada Bapak Dr. Muhammad Nawir MPD dengan hormat disilakan. Terima kasih Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi besok Sabtu. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Erwin Najib, SPD, NPD, PhD. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Dekan yang sempat hadir di kegiatan virtual kali ini. Wabil khusus kepada Wakil Dekan 4 yang baru saja memberikan
tazkirah baru saja memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang sama kita hormati Ketua UPM FKIP Unismu Makassar. Yang sama kita hormati perwakilan rakyat TV, perwakilan BPPMPP KPPK, yang saya hormati Sekretaris Program Studi Teknologi Pendidikan, dan saya hormati Bapak Ibu dosen dalam lingkup Program Studi Teknologi Pendidikan, teman-teman yang tergabung dalam tim KSKI MBKM, Anda sekalian calon peserta magang yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena pada hari ini Jumat tanggal 10 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah program studi teknologi pendidikan melalui tim KSKI MBKM kembali melaksanakan satu rangkaian kegiatan, yakni sosialisasi sekaligus pembekalan magang. Ini merupakan program yang kedua dari 3 program yang diprogramkan dalam KSKI MBKM. Pertama yang lalu KKN Tematik yang alhamdulillah sekarang mereka sudah bekerja berbaur dengan masyarakat di mana mereka ditempatkan. Kemudian yang kedua ini program magang yang alhamdulillah insya Allah hari ini akan dilaksanakan sosialisasi sekaligus pembekalannya. Dan insya Allah menyusul nanti kegiatan yang ketiga, yakni pertukaran pelajar. Bapak Dekan yang saya hormati, Bapak Ibu, teman-teman di tim KSKI MBKM yang saya hormati, perlu juga kami sampaikan melalui kesempatan ini bahwasanya dalam pelaksanaan magang nantinya ini kami menjalin kerjasama terhadap 2 instansi, dalam hal ini Rakyat TV dan BPPMPP KPTK yang tadinya LP3TK KPTK, sekarang sudah berubah nama. Bapak Ibu yang saya hormati, jumlah peserta yang akan melaksanakan program magang di 2 tempat ini sejumlah 14 peserta, 14 orang yang nantinya kami akan bagi 6 orang di Rakyat TV dan 8 orang di BPPMPP KPTK. Nanda sekalian, calon peserta magang, perlu juga Anda ketahui bahwasanya magang yang Anda akan laksanakan nanti ini tidak sama dengan magang-magang sebelumnya atau magang reguler. Karena magang reguler yang biasanya dilaksanakan di FKIP, khususnya di program studi teknologi pendidikan, itu hanya SKS-nya hanya 2, kemudian pelaksanaannya hanya 2 bulan. Tetapi kali ini program magang yang dilaksanakan dalam kaitannya program KSKI MBKM ini setara dengan 17 SKS atau setara dengan 9 mata kuliah, termasuk di dalamnya ada beberapa mata kuliah pilihan. Nah, sehingga Anda sekalian, waktu pelaksanaannya bukan 2 bulan, melainkan 1 semester. 1 semesternya bukan berarti 6 bulan, 1 semesternya itu setara 16 kali pertemuan. Kalau setara 16 kali pertemuan, kalau 1 bulan itu ada 4 pekan, berarti ya 4 kali 4, 16, berarti Anda nanti melaksanakan kegiatan magang ini kurang lebih 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan. Oleh karena itu Anda sekalian, ya bersungguh-sungguhlah nanti dalam melaksanakan kegiatan ini, karena kegiatan ini tidak sama dengan kegiatan magang sebagaimana biasanya. Ya, tunjukkanlah kemampuan Anda, kemudian jaga terus kebersamaan, solidaritas dan soliditas Anda sebagai peserta magang, kemudian tetap memperlihatkan kinerja yang baik,
karakter yang baik sebagai mahasiswa program studi teknologi pendidikan, sebagai mahasiswa FKIP, sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya kira Bapak Dekan dan Bapak Ibu yang saya hormati, cukup pengantar dan laporan dari kami selaku Ketua Tim KSKI MBKM sekaligus selaku Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan. Oleh karena itu, di akhir pengantar ini ya kami atas nama pimpinan Prodi meminta kesediaan Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Erwin Agib SPD MPD PhD untuk memberikan arahan pencerahan kepada kami, kepada mahasiswa kami calon peserta magang, sekaligus membuka kegiatan sosialisasi dan pembekalan magang ini. Atas perhatian Anda sekalian, atas kesempatan Bapak Ibu telah menyempatkan diri hadir bergabung di virtual ini, atas nama pimpinan, atas nama tim KSKI MBKM mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, sambutan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Erwin Agib MPD PhD dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hormati para wakil dekan yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Instansi mitra, ada Rakyatku, kemudian ada BVK apa itu? KPTK terakhirnya ya, panjang sekali. Dulu LP3TK KPTK ya. Kemudian Bapak Ketua dan Sekretaris Prodi, Bapak Ibu dosen, tim KSKI MBKM Teknologi Pendidikan, terkhusus kepada saudara Ananda semua, para peserta magang ya, yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin karena pada siang hari ini kita bisa hadir di ruang maya ini, ruang virtual ini dalam rangka kegiatan sosialisasi dan pembekalan mahasiswa magang untuk teknologi pendidikan dalam konteks hibah KSKI MBKM. Tidak henti-hentinya kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, menjadi teladan kita hingga saat sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan terus kepada Ananda para peserta. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Ananda atas keseriusannya sehingga bisa terpilih menjadi bagian dari kegiatan magang ini. Karena setahu saya ini tidak semuanya lolos ya, ada melalui seleksi gitu kan, sehingga dari sekian banyak mahasiswa teknologi pendidikan, Anda inilah yang terpilih, yang tentu dengan keterpilihan Ananda ini diharapkan bisa lebih serius, bisa lebih banyak menimba ilmu tentunya, baik yang ditempatkan di Rakyatku maupun di di balai itu. Terlalu panjang singkatannya jadi susah disebut. Kemudian kita juga berharap pada teman-teman dosen yang menjadi pendamping nantinya, DPL-nya, dosen pendamping lapangan untuk magang ini, bisa banyak berdiskusi dengan Ananda mahasiswa, apa dan bagaimana seharusnya mereka melakukan magang itu, sehingga kalau tadi Pak Kaprodi mengatakan akan dikonversi sampai 17 SKS dengan durasi waktu sampai 16 kali pertemuan, ini tentu kita berharap
Anda betul-betul teman-teman dosen ini bisa betul-betul melakukan pendampingan secara baik ya, sehingga yang kita hasilkan adalah kualitas dari proses magang ini. Kemudian kami menyampaikan terima kasih tentunya kepada 2 instansi yang menjadi mitra kita. Kalau LP3TK KPTK yang dulu itu sudah lama menjadi mitra kita untuk kegiatan magang mahasiswa TP khususnya. Dan yang terbaru ini adalah Rakyatku TV yang kita jadikan mitra baru khusus untuk teknologi pendidikan. Nah, kita berharap dari situ nanti Ananda yang ditempatkan di 2 tempat ini bisa betul-betul serius ya. Karena saya yakin 2 instansi ini akan welcome dan sangat membutuhkan keilmuan Anda untuk kemudian itu terimplementasi dalam aktivitas di ruang-ruang kerja mereka, di ruang-ruang kerja di 2 instansi ini. Dan tentu Anda harus menunjukkan bahwa inilah mahasiswa teknologi pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang tentu punya penciri yang berbeda dengan teknologi pendidikan yang ada di tempat lain. Kita punya penciri, kita punya karakter tersendiri saya kira di Unismu ini, dan itu sudah dipahamkan kepada Ananda semua dari semester 1 sampai semester yang ada saat ini. Nah, ini yang kemudian perlu diimplementasi dalam konteks pelaksanaan magang itu. Kemudian yang terakhir kepada teman-teman tim KSKI MBKM, lagi-lagi kita saling mengingatkan bahwa ini adalah hibah, dan hibah itu ada pertanggungjawabannya, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban secara keuangan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban secara akademik. Bagaimana program-program yang kita susun itu berdasarkan RAB itu bisa sejalan sehingga nanti tidak ada hal yang membuat kita kesulitan ketika ada pelaksanaan MONEF dan seterusnya. Dan ini menurut kami bahwa bukan hanya pertanggungjawaban kepada pemberi hibah saja, tapi ini adalah pertanggungjawaban kepada Yang Maha Kuasa. Karena ini yang jujur yang dipakai ini kan adalah uang rakyat ya, yang kemudian pemerintah menyalurkan untuk dengan berbagai macam programnya. Ya, tentu pertanggungjawaban kita kepada pemerintah sebagai medianya. Kemudian yang punya anggaran, yang punya dana, yang punya duit itu adalah rakyat melalui pajaknya. Kemudian tentu ada yang melihat kita, ya, sehingga ini penting menurut saya. Jadi pertanggungjawaban secara akademik itu harus sejalan, senafas dengan pertanggungjawaban secara keuangan. Karena selalu saya menyampaikan bahwa hibah apapun bentuknya itu, apalagi dalam konteks kampus Merdeka ini, Merdeka Belajar ini, itu adalah stimulus bagi perguruan tinggi khususnya untuk kemudian melakukan peningkatan kualitas. Dan ini akan kembali nanti bagaimana ketika hibah itu sudah tidak ada, mungkin 3 tahun, 4 tahun, dan beberapa puluh tahun ke depan, lalu apa kesiapan kita di perguruan tinggi untuk kemudian menyiapkan kegiatan seperti ini secara mandiri. Ini yang juga perlu kita pikirkan secara bersama-sama, menyiapkan dari sekarang bagaimana langkah-langkah taktis kita, langkah-langkah strategis kita untuk kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini bisa tetap berjalan walaupun tanpa menggunakan hibah dari kementerian. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua tim KSKI MBKM Teknologi Pendidikan, terkhusus kepada Bapak Kaprodi dan Sekretaris Prodi, dan juga kepada Ananda semua untuk yang menjadi peserta pada kesempatan ini. Ketika Anda nanti sudah berada di lapangan, baik di Rakyatku maupun di LP3TK KPTK ini, tetap menjaga prokes karena kita belum tahu kapan pandemi akan berakhir, ya. Ini perlu kami ingatkan terus supaya tetap menjaga kesehatan, menjaga imun, dan paling penting jangan pernah melepaskan masker kecuali makan dan minum. Ya. Ketika melakukan interaksi dan sebagainya itu penting karena kita tidak tahu ini kapan menjadi endemi ataukah akan terus menjadi pandemi.
Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kepada dua instansi, terima kasih. Ini adalah awal dan bukan akhir dari kolaborasi kita dengan Rakyatku TV. Secara khusus terima kasih kepada Pak Direktur Pak Subhan Yusuf. Beberapa waktu yang lalu saya secara khusus diundang oleh beliau untuk podcast on the road yang disponsori oleh Wulin Motors, dan ini menjadi ajang bagi kita untuk memperkenalkan media Rakyatku TV ini dalam konsep yang berbeda. Alhamdulillah itu sangat diapresiasi oleh berbagai kalangan yang nonton YouTube itu, sehingga keberlanjutan dari berbagai aktivitas kerjasama kita boleh lakukan nantinya. Saya kira itu saja, kita membuka kegiatan sosialisasi dan pembekalan ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, itulah tadi rangkaian pembukaan sosialisasi dan pembekalan pelaksanaan magang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Kepada Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan yang sempat hadir dan seluruh pimpinan yang sempat hadir, terima kasih atas waktunya, dan marilah kita tutup dan kita akan lanjutkan kepada sosialisasi dan pembekalan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya dipandu oleh Bapak Akram SPD MPD. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Baik Bapak dan Ibu, acara sosialisasi dan pembekalan dipandu langsung oleh tim, dalam hal ini Bapak Akram SPD MPD atau Bapak Sekretaris Prodi Teknologi Pendidikan langsung oleh Bapak Nasir SPD MPD. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih Bu Sarjana. Halo, terdengar ya? Kedengaran. Halo, ya. Kedengaran Pak. Alhamdulillah. Tiba waktunya kita memasuki acara inti di kegiatan sosialisasi dan pembekalan pelaksanaan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kami hormati pimpinan fakultas yang sempat hadir di ruang virtual kali ini. Tadi saya sempat ada Pak Dekan, Pak Wakil Dekan yang sempat hadir, dan Bapak Ibu dosen yang sempat hadir, dosen program studi teknologi pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan para mitra yang sempat bergabung juga ada, saya lihat dari Rakyatku TV dan BPV Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, dan para mahasiswa peserta yang akan mengikuti kegiatan magang kali ini. Mohon maaf saya sampaikan karena video saya tidak muncul karena laptop baru, jadi mungkin kameranya bermasalah. Bahaya kalau laptop baru di. Ya, untuk mengefektifkan waktu dan memanfaatkan waktu yang singkat, saya persilahkan pemateri kita kali ini yang akan menyampaikan sosialisasi dan pembekalan buat para dosen dan peserta dan mitra yang hadir kali ini. Saya persilahkan Bapak Nasir SPD MPD. Baik, terima kasih Pak Akram SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 yang masih... Ya, sambil menunggu Pak Nasir SPD NPD, jadi kegiatan kita ini kegiatan sosialisasi dan pembekalan ya. Ya, sudah bagus Pak Nasir. Oke, baik. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih sempat mendengarkan atau mengikuti pembekalan ini, yang saya hormati Ibu Ketua UPM yang masih sempat juga ikut sampai mudah-mudahan bisa sampai selesai. Nah, ini dia mau definisi siapa yang tidak gunakan tidak ikut. Bila tadi pakar akan didenda. Bapak dan Ibu tim yang masih pada kegiatan MBKM ini, masih ada mitra yang akan program studi teknologi pendidikan itu sendiri. Dan yang saya hormati Ibu Diba dari mitra juga Rakyatku TV. Mungkin teman-teman dari mahasiswa sudah tahu semua Rakyatku TV yang sering saya dipublish oleh Rakyatku TV. Baik, mudah-mudahan mahasiswa dari mahasiswa juga masih terus semangatnya, karena kemarin pendidikan bahwa ada 2 lokasi yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan magang, dan lokasi ini saya kira cukup baik atau cukup andal untuk program studi teknologi pendidikan, khususnya pada adik-adik mahasiswa sekalian, bahwa memilih tempat magang itu saya kira sudah cukup strategis. Bagi ini adalah tentang pengembangan dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kedua lembaga atau instansi swasta, dan satu untuk instansi pemerintahan, Rakyatku TV dan DPPMPDV. Nah, ini namanya sekali, jadi susah saya sebut. Baik, masih kedengaran ya? Ya, Pak, sama. Baik, moderator. Sebenarnya ini terbalik, saya tadi mau pandu ini Pak Akram, tapi saya yang dipandu. Baik, saya langsung saja materinya itu tentang pengantar magang itu sendiri, dan mulai dari pelaksanaan, persiapan pelaksanaan sampai dengan pelaporan yang akan kita lakukan selama kegiatan magang ini, di mana pada kegiatan magang ini nantinya akan kita adik-adik akan laksanakan selama 1 semester, ya mungkin sampai bulan Desember, dan saya kira itu sangat efek nanti saya jelaskan ketika memprogramkan magang, mata kuliah yang diprogramkan tidak perlu diikutkan lagi nanti di kelas reguler. Jadi beruntunglah adik-adik semua yang betul-betul serius mengikuti pelaksanaan magang nantinya ini. Ya, baik. Saya izin saya share moderator, Pak moderator. Kelihatan slide-nya ya? Iya Pak, ya. Kelihatan Pak. Baik, ini yang saya akan sampaikan atau presentasikan pada kesempatan siang atau menjelang sore ini, yaitu tentang hal-hal yang terkait dengan yang ada di dalam buku panduan magang itu sendiri. Perlu ada ketahui bahwa sebelumnya mungkin ada di antara kita yang sudah mengikuti sosialisasi program MBKM itu sendiri, atau ada yang mengikuti sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sendiri, karena beberapa yang kemarin sempat diseleksi, ada beberapa itu kebanyakan juga di teman-temannya itu yang lolos di program pertukaran pelajar yang dibawa atau dikerjasama sendiri oleh kementerian. Jadi yang 2019 ini. Baik. Kita langsung saja bahwa salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, khususnya pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu adalah bagaimana mahasiswa itu bisa mengaplikasikan, meskipun secara keseluruhan belum adik-adik mahasiswa temui di proses perkuliahan, tetapi yang kami pilih atau yang kami seleksi kemarin itu adalah yang betul-betul multimedianya, atau melihat dari karya-karya ataupun rekomendasi dari beberapa dosen dan
mata kuliah yang dilulusi, ya, itu menjadi faktor kelulusan adik-adik semua. Bagaimana program magang ini kita harapkan, kan salah satu program yang ada di program studi teknologi pendidikan melalui KSKI MBKM ini, di mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Program Studi atau Ketua Tim bahwa sudah ada KKN yang terlaksana. Saudara, mudah-mudahan pekan depan juga kita akan membekali yang atau pelepas yang sementara akan melakukan dalam program pertukaran pelajar itu sendiri. Di mana pada Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dengan harapan bahwa dengan adanya kebijakan MBKM ini agar betul-betul melaksanakan proses magang ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, yang telah kami pilih sebagai mitra di dalam pelaksanaan magang ini, itu kami anggap bahwa itu akan menjadi kebutuhan adik-adik semua pas nanti kalau selesai studinya, meskipun belum selesai, kalau memang memiliki keterampilan atau skill, pihak jadi lebih baik lagi. Pertama yang menjadi tujuan magang yaitu bagaimana memberikan pengalaman terhadap mahasiswa itu sendiri. Tentu dengan adanya magang ini, karena kalau magang yang biasanya kita laksanakan yang sekarang itu ya PLP ya, itu saya kira waktunya tidak terlalu, itu yang paling 2 bulan ya. Kalau kita ini selama 1 semester atau 3 sampai 4 bulan Anda akan betul-betul mencari atau menemukan pengalaman-pengalaman yang kemudian dengan adanya pelaksanaan magang ini, saya kira pengetahuan secara teoritis yang adik-adik semua dapatkan selama 4 semester, ya saya kira bisa kita terapkan di lapangan dengan adanya itu sendiri. Kemudian dengan adanya magang ini dengan orang lain, dalam hal ini adalah dalam dunia kerja. Saya kira itu yang menjadi, karena adik-adik semua mahasiswa itu dengan tujuan adalah bagaimana setelah selesai kuliahnya, pasti yang dipikir adalah bagaimana supaya bekerja dan bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja. Saya harap dengan adanya program-program magang ini, adik-adik semua mahasiswa bisa melakukan interaksi sosial khususnya dalam dunia kerja. Kemudian manfaat magang itu sendiri bagi mahasiswa, yang pertama adalah bagaimana melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan bidangnya kita, yaitu bidang teknologi pendidikan. Karena di semester 3-4 itu lebih banyak belajar tentang media komputer, multimedia, mulai dari medianya sampai multimedianya. Sehingga dengan adanya keterampilan yang konsep teoritisnya yang pernah Anda lewati di perkuliahan sebelumnya itu, dengan adanya magang ini saya kira bisa melatih keterampilan adik-adik semua di lapangan. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya magang ini diharapkan bagaimana Anda sebagai mahasiswa itu bisa mengenal lebih jauh tentang praktik dalam dunia kerja itu sendiri. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi di dalam proses proses kelembagaan, mengelola kelembagaan itu
itu sendiri. Kemudian manfaatnya untuk program studi ya tidak terlepas dari adanya feedback antara mitra ataukah khususnya pada kebutuhan lapangan kerja yang akan dihadapi oleh mahasiswa atau yang akan ditemui oleh mahasiswa nantinya. Kemudian bagi institusi yaitu adalah bagaimana lapangan kerja itu bagaimana dengan adanya program magang ini diharapkan menjadi suatu pemecahan masalah dalam artian dalam hal ini adalah masalah-masalah ya dalam artian meskipun bukan di dalam hal ini bukan menjadi suatu kewenangan, tapi dalam artian menjadi penyeimbang antara mengurangi pengangguran dan sebagainya, dan kemudian menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam hal ini adalah bagaimana dalam perkembangan ilmu yang sedang berkembang, sehingga dengan adanya dua mitra yang kita gunakan, saya harap untuk menjadi menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sedang berkembang saat ini. Kemudian mekanismenya itu mekanisme yang kita laksanakan dalam proses magang itu, persyaratannya itu di mana pada mekanisme ini ada 3 poin yang kita sudah susun. Pertama itu tentang persyaratan, kemudian yang kedua waktu dan tempat pelaksanaan magang, prosedur pelaksanaan magang itu sendiri. Persyaratannya itu saya kira ada semua sudah memenuhi syarat yang lulus. Ada beberapa temannya yang tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kriteria kelayakan untuk mengikuti proses magang ini, di mana pada persyaratan pertama itu tentu kita ini melulusi SKS-nya selama 4 semester itu, kemudian indeks IPK selama kuliah itu di atas rata-rata 3,0, kemudian melulusi mata kuliah yang sebelumnya itu PLP dasar, itu ya. Kemudian persyaratan kedua, ada 3 di dalam persyaratan ini, ada 3, yaitu itu tadi persyaratan untuk mahasiswa itu sendiri. Yang kedua adalah persyaratan dosen pembimbing. Pertama itu dosen yang memiliki jabatan fungsionalnya, kemudian dosen yang memiliki atau SK yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas. Dalam hal ini adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan fakultas. Dan yang terakhir adalah memiliki sertifikat pendidik. Dalam artian ini dosen yang menjadi pembimbing adalah dosen yang sudah lulus sertifikasi. Kemudian persyaratan bagi dosen lapangan atau yang pembimbing lapangan. Yang pembimbingan lapangan yang dimaksud di sini adalah pembimbing yang menjadi mitranya kita sebagai orang yang sebagai mahasiswa yang melaksanakan magang, yaitu di mana persyaratan yang kami minta sebagai pertama itu berstatus sebagai pegawai tetap. Ini tentu menjadi kewenangan pimpinan, dalam hal ini adalah mitranya. Jadi kemudian yang kedua adalah memiliki keahlian di bidangnya dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya yang sesuai dengan teknologi pendidikan itu sendiri. Kemudian prosedur pelaksanaan magang, tempat pelaksanaannya, saya kira sudah sampaikan tadi, bahwa waktu pelaksanaannya itu kita laksanakan selama 3-4 bulan kurang lebih ya. Kalau adik-adik semua berangkat pekan depan,
Saya kira yang semua yang ikut di sini sudah ada di Makassar, paling lambat hari Senin atau hari Ahad sudah ada di Makassar semua. Karena proses pelaksanaan magangnya ini sifatnya offline, ya tergantung dari pihak mitra nanti bagaimana. Nah, ada 2 lokasi yang kita gunakan. Kita tinggal menunggu undian ya dalam artian ini. Nah, ada kita bagi dari tim itu dibagi 2. Di Rakyatku TV itu ada 6 orang. Dan di BPP MPF apa itu LPKPTK ada 8 orang. Nah, ini LPKPTK ini ada di sana-sananya Antang sedikit. Mungkin ya dekat rumahnya Pak Mudaing kalau tidak salah, tapi lebih dekatnya lagi dengan rumahnya Pak Akram. Itu. Kemudian kalau Rakyatku TV ada di Jalan Petarani, pas depan Ramayana. Nanti diarahkan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang. Nah, waktunya itu yang selama 4 bulan itu tentu tidak terlepas dari aktivitas kita sebagai mahasiswa. Dalam hal ini sudah tadi disampaikan oleh ketua tim atau ketua program studi bahwa itu kalau kita mau selama 4 bulan itu kalau mau diakumulasi itu ada 16 kali pertemuan. Nah, tentu itu 16 kali pertemuan itu juga itu yang kami hitung sebagai acuan kita. Karena apa? Prosesnya magang itu ada beberapa mata kuliah yang sudah saya disampaikan, sejumlah mata kuliah sekian. Jadi nanti adik-adik semua hanya memprogramkan mata kuliah lalu dikonsultasikan kepada pihak prodi ke kami bahwa mata kuliah yang diprogramkan itu tidak perlu lagi diikuti secara reguler karena Anda mengikutinya di dalam melaksanakannya di dalam proses magang. Jadi beruntunglah yang mengikuti proses magang ini karena prosesnya Anda bisa cepat kalau betul diantar bulan September ya paling lambat mungkin awal Januari Anda sudah ditarik dengan ya berbagai nanti kita lihat. Kemudian prosedur pelaksanaannya itu di mana pada prosedur pelaksanaan itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan. Ini kita sudah lakukan. Mulai dalam ini adalah membangun komunikasi dengan mitra tentunya. Kemudian membuat naskah atau kerjasama dalam hal ini adalah terutama pelaksanaan magang. Nah itu proses pendaftaran itu sudah kita lewati dan proses hari ini adalah proses pembekalan ya. Tentu pembekalan ini karena pasti adik-adik mahasiswa masih banyak bingung apa yang akan kita mau lakukan nanti pada saat pelaksanaan magang. Padahal adik-adik saya kira sudah ada yang sering mengikuti sosialisasi tentang magang yang ada di program Kemendikbud itu. Kemudian tahapan pelaksanaannya itu pelaksanaan magang, di mana pada pelaksanaan magang itu sendiri nanti dilihat di istilahnya itu logbooknya ya, jurnal dalam bentuk jurnal catatan hariannya apa-apa yang melakukan magang. Jadi nanti prosesnya itu Anda mengikuti mahasiswa mengikuti proses magang selama itu yang tadi selama 4 bulan itu tadi. Jadi semua harus mengikuti rangkaian. Jadi pada saat mengikuti magang itu tidak ada lagi kegiatan yang lain selain melaksanakan magang ini. Karena kalau ada kegiatan lain ini, pasti mata kuliah yang akan kita konversi Anda terganggu. Karena yang mengikuti magang ini betul-betul harus ikut secara
aktif. Karena apa? Ini ada mata kuliah di dalamnya. Mata kuliah yang kami ekuivalenkan nilainya itu masuk di mata kuliah yang Anda programkan. Jadi Anda harus betul-betul ikut mengikuti sampai tuntas kegiatan ini. Jangan sampai izin terus, itu tidak boleh. Karena begitu kami sudah serahkan di mitra itu menjadi menjadi hak mitra untuk memberikan atau melakukan proses magang di lokasi. Jadi tidak ada lagi yang ikut di sini, tidak ada lagi aktivitas yang lain yang dilakukan selain betul-betul magang. Kecuali ada mata kuliah yang tidak diekuivalenkan masuk di program magang itu yang Anda ikuti nanti. Tapi ini kan masih pembelajaran daring mungkin di semester depan, sehingga itu saya kira lebih memudahkan Anda. Misalkan AIK itu kan kita tidak konversikan masuk pada kegiatan magang ini. Jadi pasti ada semua mengikuti kegiatan magang mata kuliah AIK itu sendiri. Kemudian tahap pelaporan. Sepertinya ini tadi baru muncul semua ini. Kesalahan teknis ini Pak Moderator. Saya kira ini sudah tadi. Tahap pelaksanaan, persiapan, dan terakhir ada tahap penyusunan laporan. Kalau selesai nanti semua magangnya itu, saya kira ini nanti masih terus ada pendampingan atau pembimbingan di dosen pembimbing lapangannya. Kemudian deskripsi tugas, ada beberapa hal yang menjadi tugas sebagai seorang mahasiswa. Ini ada 3 tugas tugas mahasiswa selama magang, kemudian tugas dosen pembimbing, kemudian tugas pembimbing lapangan atau dalam hal ini yang biasa kita sering adalah pamong, dan terakhir ada tata tertib dan sanksinya. Kemudian yang kami anggap betul-betul ikut serius dalam kegiatan ini adalah yang mengikuti pembekalan magang hari ini. Nah, selama kegiatan magang itu, saya kira kita sebagai mahasiswa itu harus selalu berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan standar kerja yang ada di lokasi magang masing-masing. Kemudian yang kedua adalah mempelajari unit kerja di tempat peserta magang ditugaskan. Dalam artian ini, karena nanti saya lihat ini banyak tentang medianya dan kemudian bagaimana Anda kolaborasi yang ada di instansi itu dengan itu tadi media dan multimedia. Kemudian bagaimana membina kerjasama dan komunikasi yang baik terhadap pihak, dalam artinya ada komunikasi yang baik terhadap pembimbing dan pendamping yang ada di lapangan. Kemudian yang kelima adalah mengikuti semua kegiatan yang berlangsung di unit kerja sesuai dengan sesuai dengan pemetaan tugasnya masing-masing. Jadi Anda harus betul-betul mengikuti semua kegiatan yang diberikan di instansi di mana Anda melakukan magang. Kemudian mengikuti membuat dokumen video, foto, dan video kegiatan. Nah, selama Anda melakukan kegiatan itu dibuatkan video dan didokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Nanti pembimbingnya rekam video seperti apa yang dibutuhkan pada saat pelaporan, begitu ya. Kemudian mahasiswa melaksanakan ujian magang. Dalam hal ini adalah tentu nilai yang akan kita konversikan masuk ke di mata kuliahnya itu mesti harus mengikuti ujian dulu baru dikonversi, tidak langsung dikonversi masuk begitu saja, tapi ada mahasiswa semua itu melewati ujian dulu apakah Anda betul-betul mengikuti kegiatan magang di sana atau bagaimana, hanya hari ini ya dalam artian
malas-malasan masuk magang. Nah, itu jangan sampai Anda malas-malasan lalu diluluskan dengan semua mata kuliah, itu tidak. Karena ini program ini pasti ada sanksinya juga. Kalau Anda malas ya pasti tidak diluluskan mata kuliah ini, otomatis memprogramkan mata kuliah yang ulang kembali, kan begitu ya. Kemudian setelah melewati ujian magang itu, menyerahkan laporan magang. Laporan ini bisa di program studi, di mana lagi, di pendamping, di pembimbing, nah itu. Kemudian yang kedua adalah tugas dosen pembimbing. Pertama itu mendampingi mahasiswa, lokasi, kemudian berkoordinasi dengan pimpinan dan pembimbing yang ada di lapangan. Nah, ini tugasnya pembimbing. Saya kira teman-teman yang pembimbing nantinya harus proaktif di mana harus betul-betul aktif di mana ditempatkan bertugas menjadi pembimbing. Kemudian selalu menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan. Karena ini banyak SKS-nya, jadi saya berharap dosen pembimbing nanti itu lebih banyak menyediakan waktu. Waktu yang saya maksud adalah kita gunakan jamnya biasa Pak Moderator, Pak Akram itu ya selalu siap menunggu mahasiswa jam 8 begitu, pulang jam 4 ya. Kalau datang di kampus tidak ada mahasiswa ya, besok datang lagi ada jerat dim. Kemudian memberikan evaluasi dan penilaian. Saya kira ini yang biasa kita lakukan kalau membimbing di PLP. Kemudian memberikan bimbingan mengenai laporan magang, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan magang, kemudian memberikan saran dan solusi terhadap mahasiswa yang melaksanakan magang, kemudian melaksanakan ujian dan penilaian magang. Melaksanakan ujian ini bukan dosennya yang melaksanakan ujian ya, tapi mahasiswanya yang melaksanakan ujian. Dosen itu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian magang itu. Kemudian yang berikutnya adalah tugas pembimbing lapangan. Menyediakan waktu, saya kira kalau adik-adik sudah semua dalam arti ini adalah sudah di lapangan, saya kira pembimbing lapangannya itu mudah kita temui selama kegiatan. Kemudian berkoordinasi dengan pimpinan, memberikan saran dan solusi, memberi sama tadi tugasnya, hampir sama tadi tugasnya dosen pembimbing. Kemudian yang terakhir adalah tata tertib. Mahasiswa yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan dalam kegiatan magang MBKM ini, ini tentu akan diberikan sanksi. Dalam artian ini, begitu setelah selesai kegiatan ini, berharap mahasiswa itu begitu diserahkan itu harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh mitra. Karena itu setiap lembaga memiliki aturan sendiri bagaimana kegiatan kita agar kegiatan kita berjalan secara efektif dan efisien. Nah, itu. Jadi saya kira adik-adik mahasiswa ini nanti saya kirim filenya, buku panduannya ini agar dibaca baik-baik supaya ini menjadi pegangan kita di dalam melaksanakan magang. Di sini nanti ada semua format-formatnya tentang tata tertib yang Anda harus dilakukan selama melaksanakan magang, kemudian pedoman penyusunan, format absen, ada semua di format kegiatan ini. Format di buku panduan ini. Nah, tentu mahasiswa yang tidak mengikuti aturan atau tata tertib, tentu diberikan sanksi. Dalam arti sanksi yang paling keras itu tidak lulus. Kecuali kalau mungkin ada pelanggaran yang ringan masih bisa dikomunikasikan, tapi kalau betul-betul sudah tidak bisa lagi ya, kami otomatis kami dari tim MBKM, tim pelaksana magang ini pasti kami akan tarik mahasiswa yang memiliki
pelanggaran atau tidak mau taat atau tidak mau mengikuti tata tertib yang sudah diberlakukan. Jadi mahasiswa yang mengikuti program ini betul-betul harus proaktif di dalam melaksanakan magang. Tidak ada lagi aktivitas yang lain kecuali mengikuti mata kuliah yang diprogramkan di kelas reguler, begitu. Kemudian, penilaian magang itu ada dua, yaitu magang dinilai oleh laporan magang atau aktivitas kita sebagai mahasiswa magang itu dinilai oleh dosen, pembimbing dan dosen pembimbing lapangan dan dosen pembimbing. Nah, itu yang memberikan nilai. Selama pelaksanaan magang, Anda dinilai oleh pendamping atau tutor yang ada di lapangan. Dan selama pelaksanaan magang juga Anda dinilai oleh dosen pembimbing. Format penilaiannya itu ada semua di buku panduan yang akan saya bagikan nantinya. Kemudian komponen penilaiannya itu ada dua. Dosen pembimbing itu 40% dan pembimbing lapangan itu 60%, dan ini ada di buku panduannya nanti. Ini saya berikan di masing-masing pembimbing, itu ada indikator-indikatornya. Dan yang terakhir adalah monitoring. Nah, tentu pelaksanaan ini tidak enak rasanya kalau tidak dimonitoring oleh pihak UPM. Mudah-mudahan UPM masih setia menyaksikan kegiatan ini. Bahwa kegiatan monitoring ini dan evaluasi ini, pelaksanaan magang program ini itu akan dimonitoring oleh unit penjaminan mutu yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kegiatan kita ini tetap dimonitoring, berjalan secara istilahnya, terlaksana begitu saja, tetapi ini dimonitoring oleh UPM agar kegiatan kita ini betul-betul berjalan sesuai dengan harapan sebagaimana menjadi tujuan program magang itu sendiri. Jadi dengan adanya kegiatan monitoring ini, mudah-mudahan program selanjutnya itu nanti bisa kita melakukan hal yang seperti ini. Oke, yang terakhir adalah sekian dan terima kasih. Saya kira itu kalau mengenai kelanjutannya seperti apa yang akan kita lakukan, saya kira nanti kita tanya jawab. Kemudian format-formatnya itu sudah kami buat, tinggal mahasiswa, adik-adik semua mahasiswa nanti mengisi format-format itu sesuai dengan aktivitasnya di lapangan. Mulai dari daftar hadir sampainya juknis-juknisnya ini ada semua. Jurnal kegiatannya ada semua di sini sampai penyusunan laporan. Saya kira itu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan sebentar, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Nasir, SPD MPD. Ya, saya lupa tadi jawab perkenalkan Pak Nasir ini adalah sekaligus Pak Sekretaris Program Studi Teknologi Pendidikan. Dan ya saya juga lupa tadi sapa kepada Ketua UPM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Beliau masih membersamai kita bergabung di ruang virtual ini di kegiatan sosialisasi dan pembekalan magang MBKM. Baik, materi yang sangat luar biasa yang tadi dibawakan oleh Pak Nasir SPD MPD. Saya tangkap tadi itu, jadi mahasiswa diharapkan mampu fleksibel dalam menerapkan ilmunya selama kurang lebih
2 tahun di kampus dan akan terjun di lapangan nanti di Rakyat TV dan BPPMP Vokasi. Dan waktunya sangat efektif. Pak Nasir ini sangat jago dalam memanfaatkan waktu karena tepat selesai pada tepat waktu. Untuk sesi tanya jawab saya persilahkan siapa buat mahasiswa dan dosen yang mungkin ingin ada ditanyakan atau disampaikan. Saya buka pertanyaannya. Jadi mahasiswa harus tadi benar-benar maksimal nanti kalau terjun di lapangan ya. Jadi seperti kalau tentara turun perang. Ya. Perang. Ya. Perang. Jadi harus melengkapi perlengkapannya nanti turun di lokasi magang. Jangan sampai tidak lulus ya, karena ada beberapa SKS mata kuliah yang termasuk di dalam program magang ini. Iya, buat adik-adik mahasiswa yang masih bertahan di ruang virtual, ada yang ingin ditanyakan, yang mungkin masih perlu luruskan penjelasan dari Pak Nasir. Kalau saya tadi saya sangat jelas ya. Mulai dari persyaratan mahasiswa, persyaratan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, prosedur pelaksanaan magang. Jadi ternyata infonya ini ya ada beberapa, jadi sangat beruntung ini mahasiswa yang mengikuti magang karena dari kurang lebih 100 mahasiswa ya yang mencoba mengikuti magang hanya 13-14 ya kalau saya tidak salah dengar tadi. Yes. Ya, yang bisa lolos dalam program magang MBKM ini. Ya, buat adik-adik. Mana Nur Kartika? Ya, ada Nur Kartika. Ya, silakan Nur Kartika Ramadan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mati kami satu sudah. Atau bisa nanti. Nah, sudah saya mati. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan. Jadi saya ingin bertanya ini Pak terkait untuk dengan mata kuliah Pak. Ini untuk semester yang sekarang yang mau kita program bagaimana itu Pak? Bisa karena belum dimengerti baik tadi Pak. Yang bagian konversi mata kuliah. Baik, mata kuliah yang nanti akan diprogramkan itu karena kita kan belum melakukan proses KRS kemarin ya. Nah, misalkan ini ada kan nanti ini ada kan mata kuliah desain, grafis, sinematografi, broadcasting itu di compare nanti semua nilainya masuk di situ. Untuk ya ada manajemen kepelatihan. Nanti karena ini belum kita anukan KRS-nya apa? Untuk semester ini jadi ada belum bisa dilihat. Nah, ini juga nanti bukan cuma semester 4 yang ada masuk nanti ini, mungkin ada 1-2 mata kuliah yang di-compare juga nanti. Jadi ada mahasiswa yang mengikuti magang ini nanti ya ada nilainya di sini bisa diinput semester depan karena belum masuk semua. Karena kalau mau dikasih masuk semua kan tidak sesuai dengan apa yang Anda temui di mitra misalkan begitu. Jadi ada di mata kuliah semester 4 ini ada 6 kalau tidak salah mata kuliah. Nanti kita Nur Kartika bisa dikonsultasikan di prodi mata kuliah apa yang dapat setelah saya program dan tidak perlu saya ikuti karena saya melakukan magang. Nanti konsultasikan di prodi ya. Ada. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Nur Kartika Ramadan. Jadi ada beberapa mata kuliah yang mungkin nanti terprogram yang nanti kan semester 4 atau semester 5 atau semester 6. Jadi itu Nur Kartika ya. Ada lagi yang masih kurang? Ya, ini saya sedikit dulu Pak. Oh iya Pak, silakan. Jadi ini teman-teman yang mau melaksanakan magang tetap mengisi KRS. Tetap mengisi KRS semester ini nanti ya, semester ganjil. Adapun mata kuliah yang diekuivalenkan di kegiatan magang ini ada Pak. Adapun mata kuliah yang diekuivalenkan di magang ini
Kalau misalnya ada mata kuliah di semester ganjil, semester 5, berarti Anda cukup memprogramkan saja di KRS-nya tanpa Anda harus mengikuti perkuliahannya di kelas. Karena ya, perkuliahannya itu dipindahkan di pelaksanaan magang. Kemudian sekiranya di antara 11 mata kuliah ini, termasuk mata kuliah pilihan yang ada di dalamnya, ada di semester genap misalnya, ada di semester depan. Jadi di semester depan nantinya itu anak sekalian, Anda cukup memprogramkan di KRS tanpa Anda mengikuti perkuliahannya karena nilainya sudah ada. Sekiranya nanti nilainya ada, nilainya bagus. Jadi Anda tinggal memprogramkan saja di KRS. Jadi sekiranya nanti pelaksanaan magang yang Anda lakukan nanti ini bagus, kemudian nilainya bagus, boleh jadi duluan nilainya keluar daripada program mata kuliahnya, khususnya mata kuliah yang semester depan. Begitu maksudnya, begitu antara lain Kartika, termasuk juga ananda yang lain. Saya kira begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi ya, biasa itu kalau belum dilaksanakan, tidak tahu pihak apa mau ditanyakan, nanti pelaksanaannya baru di ini. Iya, cocok tadi apa yang dibilang Pak Nasir. Jadi teman-teman mahasiswa ini, kalau misalnya ternyata nanti setelah pelaksanaan pembekalan ini, kemudian ada yang apa namanya, yang hal-hal yang belum dimengerti, belum dipahami, ya jangan silakan Anda bertanya. Bisa bertanya langsung datang ke prodi, ya bisa bertanya melalui chat, ya jangan dipendam. Kalau masih ada, mudah-mudahan kalau ada yang tanyakan di lewat grupnya nanti ya, biasa masih malu atau jaringan. Iya Pak. Ya, Ini Pak, saya sampai lagi Pak, mau berkait. Ya silakan Kak. Pelaksanaannya ini Pak setelah pengisian KRS atau sebelum Pak? Oke, pelaksanaannya itu karena Mitra sudah bisa ke lapangan, jadi mungkin minggu depan mau diantar, ditemani ke lokasi. Ya. Tapi menunggu juga SK penempatannya dan SK pembimbingnya. Terima kasih. Ya. Sudah cukup mungkin. Ada Pak? Oh ya, Pak Nas. Jadi itu tadi ya, jadi intinya pembekalan itu tidak berakhir di sini saja. Nanti bisa pembekalan lewat grup yang sudah ada. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, jadi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang nanti siap-siap ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa kurang lebih nanti mungkin pekan depan sudah diantar ke tempat magangnya, di lokasi magangnya. Jadi siap-siap ya. Saya kira cukup untuk sosialisasi dan pembekalan magang MBKM hari ini. Dan terima kasih untuk semua peserta pimpinan fakultas dan pimpinan prodi dan pimpinan UPM yang sempat hadir sampai akhir kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih, dan para dosen yang juga saya lihat banyak yang ikut sampai akhir. Terima kasih telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dokumentasi, apalagi ada Pak Ibu ini. Bukan layarnya kita. Kayaknya akan berjalan kini. Kecuali yang laptop baru tadi. Ada apa kabarnya? Susah memang laptop baru. Ini lagi terpus. Terpus gambar? Sama gambarnya raut kan terpotong juga. Kira tadi Pak WD2. Ada waktu anunya. Halo. Tadi saya di sini tidak pernah tahu, kurasa ada sepupu bilang. Saya tahu saya tidak ikut. Mbak, terima kasih saudaraku. Sudah itu kan? Bisa foto? Belum. Ada raut ini, aduh kurang dijalankan. Saudaraku. Mari foto.